Ketika Danar nengok ke belakang nih, ngecek set, ternyata kalian tahu nggak, di belakang itu udah kosong. Salahnya dia nggak ngecek spion dulu. Halo Ce, ketemu lagi kita. Apa kabar kalian? Sehat kan? Udah lama banget ya Ce, aku nggak bikin video, udah sekitar 1 bulanan lebih. Mohon maaf ya Ce, kemarin itu memang aku ada project yang lagi dikerjakan, dan setelah projectnya selesai aku sakit. Jadi aku cerita sedikit ya. Kemarin itu aku ada project bikin lagu baru Ce. Ya, jadi aku kemarin itu bikin lagu, dan lagu ini aku tulis sendiri. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah lagu ciptaan aku sendiri ya. Nah, lagunya itu aku upload di channel YouTubeku yang satunya. Nanti linknya akan aku taruh di description box ya Ce. Aku pengen kalian juga ikut mendengarkan lagu ciptaan aku. Ternyata setelah lagunya sudah rilis dan aku sudah mempersiapkan beberapa konten, gak lama dari itu aku sakit Ce. Tahu sendiri kan kalian kalau lagi batuk, jangankan mau ngomong panjang lebar begini, kita napas aja batuk-batuk terus Ce. Waduh, pokoknya kemarin tuh emang nggak bisa kondisi aku bikin konten. Memang lagi musim sakit di mana-mana gitu. Jadi ya udah segitu aja klarifikasinya sedikit ya. Kenapa aku nggak bikin video, dan ya udah kita lanjut ke videonya Ce. Oke Ce, jadi di video kali ini aku akan kembali menemani kalian dengan sebuah cerita pengalaman horor dari warga Threads. Narasumber kita kali ini Ce berprofesi sebagai supir ojol. Dan dia membagikan pengalamannya pada saat dia lagi narik penumpang di jam tengah malam. Nah, ternyata penumpang yang dia antarkan ini bukanlah sembarangan penumpang. Bukan penumpang biasa, dan nanti akan ada plot twist di akhir cerita Ce. Jadi kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya, jangan kemana-mana, stay tune, dan kita langsung aja mulai ke videonya. Let's go. Oke Ce, jadi cerita ini dialami oleh kanca aku yang bernama Danar. Danar ini sudah lama Ce kerja sebagai supir ojek online, udah sekitar 3 tahunan gitu. Nah, jam kerja dia ini kan nggak menentu ya Ce, bisa tiba-tiba dia pulang siang, pulang sore, atau bahkan pulang malam dan tengah malam sekalipun, tergantung dari situasi dan kondisi dia pada saat itu. Nah, di suatu hari karena Danar ini butuh uang tambahan, akhirnya dia memutuskan untuk menerima orderan sampai tengah malam, lebih tepatnya sampai jam 1 malam. Nah, masih di sekitar jam 1 malam itu Ce, setelah Danar ini sudah mendapatkan beberapa orderan sebelumnya, tiba-tiba dia ini dapat lagi Ce orderan baru. Pada saat Danar cek gitu ya titik penjemputannya dari arah titik dia berada, ternyata deket Ce. Jaraknya cuma sekitar 5 menit, dan titik jemputnya itu ada di sebuah minimarket. Ya udah nggak pakai lama, Danar pun langsung meluncurlah ke lokasi penjemputan. Dan ketika Danar sudah sampai di titik penjemputan itu Ce, dia bingung Ce, karena ketika dia sampai sana tuh situasi minimarket itu sudah sepi. Minimarketnya sudah tutup, dan sekitaran parkiran itu benar-benar sepi. Jadi Danar tuh bingung gitu loh, kayak, loh ini kan jemputnya titiknya di minimarket nih, kok nggak ada yang lagi nungguin aku ya gitu loh, maksudnya Danar tuh. Kok penumpangnya mana nih gitu, karena dia sama sekali nggak ngelihat ada orang di situ, sepi kan. Yaudah, sama dia dichat lah ya kan, dikasih tau lah, dan ternyata customernya itu perempuan Ce, namanya, aku sebutnya namanya Diana ya. Nah, customer tuh atas nama Diana. Dichat lah sama si Danar kan, si Diana ini dichat lah, Mbak, saya sudah di depan minimarket gitu kan. Udah ditunggulah sama Danar gitu kan, 1 menit, 2 menit, 3 menit, kok nggak dibales gitu. Wah, dichat lagi sama Danar, Mbak, maaf saya sudah di depan, Mbak di mana ya gitu kan. Chat lagi sama Danar, ditungguin lagi 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit Ce, nggak ada balesan. Wah, Danar udah agak-agak was-was nih, maksudnya kayak, wah, ini beneran orderan beneran nggak sih, serius nggak sih, apa cuma ngerjain doang gitu kan, pikir Danar pada awalnya. Ya udah, karena selama itu udah nggak direspon hampir 10 menit ya kan, berarti akhirnya Danar nih nelpon lah ya kan, nelpon ke Diana ini.
telepon lah sama dia. Sekali nelpon nggak diangkat, 2 kali nelpon nggak diangkat, bahkan sampai 5 kali nelpon nggak diangkat juga sama Diana. Danar pun akhirnya merasa kesel gitu loh, kayak aku nih niat cari duit kok malah dikerjain gitu kan kayak gini ya. Danar kesel gitu kan karena dia merasa dapat orderan fiktif gitu loh kesannya. Di situ Danar karena udah kesel, dia tuh memutuskan mau membatalkan aja orderan itu. Batalin aja lah, ini orang nggak bener nih, ngerjain aja orang mencari duit malah orangnya dihubungin malah nggak ada kabar, ini malah nggak ada orang sama sekali nunggu gitu kan. Akhirnya udah Danar pun mau niat nih untuk membatalkan orderannya. Dan kalian tahu nggak di saat Danar itu baru mau membatalkan orderan tersebut ya, sambil dia tuh sesekali masih ngelihat kanan kiri ngecek untuk memastikan memang ini orang yang nggak ada. Ternyata kalian tahu nggak, dia melihat dari arah samping bangunan minimarket itu ada perempuan yang baru keluar dari arah situ. Ciri-cirinya tuh rambutnya panjang, pakai jaket abu-abu, celana dasar hitam, sama pakai sepatu kayak pantopel cewek gitu. Dia ngeliat tuh cewek tuh jalan pelan-pelan gitu, sambil jalannya tuh kayak agak nunduk gitu loh, kayak megang tas gini sambil nunduk gini. Jadi kayak lagi jalan sambil merhatiin step gitu. Nah jadi dia nunduk gini, jalan pelan-pelan gitu kan. Nah Danar yang melihat si perempuan tersebut ya, dia mikir gini, ini bukannya Diana? Iya kali ya, apa bukan ya gitu. Tapi selain si perempuan itu nggak ada lagi perempuan lain di sekitar situ, dia doang gitu kan. Nah setelah diperhatikan, lama-kelamaan perempuan itu ternyata berjalan menuju ke arah Danar. Ya udah, sama Danar ditanya lah, Mbak Diana ya gitu. Dan perempuan itu menjawab sambil mengangguk dengan bilang iya gitu. Nah perempuan itu setelah menjawab sambil mengangguk itu, dia langsung menuju ke arah jok belakang. Ya udah, Danar pun mau ngasih lah helm gitu kan ke Mbak ini Mbak helmnya gitu. Tapi si Diana ini bilang gini, nggak usah mas. Ya udah, Danar pun nggak memaksa pakai helm gitu kan. Ya udahlah, pikir dia nggak mau pakai, sudah ditaruh lagi lah sama dia helm di depan. Dan dia pun tancap gas, pergi akhirnya mereka kan. Nah cuman Danar itu tuh agak merasa heran gitu. Maksudnya gini loh, ini orang kok kayak nggak ada merasa bersalahnya gitu ya. Maksudnya gini loh, lu tuh membiarkan gua menunggu selama itu tanpa konfirmasi sebelumnya, nggak ada kata maaf gitu loh kan. Umumnya tuh kalau orang kayak gitu kan bilang kayak, aduh maaf ya mas, aduh ya tadi saya ini apa kayak gitu. Tapi si Diana ini nggak ada sama sekali omongan kata maaf atau gimana gitu. Ya biasa aja, lempeng aja, kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali gitu kan. Dan Danar tuh kayak agak-agak nggak enak sih sebenarnya, nggak enak hati gitu kan. Nah pada saat di jalan Danar ini sesekali melihat ke arah spion, melihat ke arah Dina gitu, karena dia tuh kayak agak-agak merasa penasaran gitu, lebih tepatnya sama si Dina ini. Terus pada saat dilihat dari spion ya, ternyata Dina ini masih muda umurnya mungkin sekitar 20-an awal kayaknya. Terus memang badannya mungil dan mukanya itu pucet. Dan sepanjang jalan Dina ini nggak ngomong apa-apa, bener-bener diem aja. Di situ si Danar mikir gini, oh mungkin Dina nih, Mbak ini kecapean kali ya, makanya dia nggak banyak omong gitu kan. Dan ternyata jarak dari titik jemput di minimarket tadi ke rumahnya Dina itu lumayan jauh sekitar 30 menitan gitu. Dan Danar menyadari bahwa jalanan yang dilewati sama dia ini adalah jalanan yang bisa dibilang agak pelosok gitu, nggak yang tengah kota tapi agak masuk gitu daerahnya gitu ya, jadi agak masuk ke tempat yang rada sepi gitu Cuman memang Danar itu udah pernah gitu nganter penumpang ke arah itu, udah pernah gitu kan. Nah terus sampai satu momen, aduh suaraku habis. Nah di momen yang sama, aduh hujan lagi, semoga masih kedengeran suaranya ya Di satu momen yang sama, beberapa kali Danar ini sempetlah nengok ke arah spion gitu, ngeliat ke arah si Dina. Dan yang dia anehnya itu, Dina tuh masih di posisi yang sama nggak, gimana sih, kalau umumnya kan kalau kita ya, walaupun kita dalam keadaan gak sehat, nggak mungkin gak sih kalau kita di motor tuh kita sepanjang jalan selama 30 menit kita begini terus. Nggak mungkin kan, pasti kan ada bergeraknya, atau mungkin ada nengoknya sedikit, atau mungkin
ada geraknya sedikit gitu kan, itu normal. Tapi Diana ini bener-bener sama sekali nggak bergerak, masih di posisi yang sama, masih diem, masih nunduk, jadi nggak ada pergerakan sama sekali. Dan itu membuat Danar nggak nyaman. Tapi ya udah, akhirnya Danar pun tetap melanjutkan perjalanannya dan mencoba untuk menghilangkan rasa-rasa nggak enaknya gitu. Terus kalian tahu nggak ceh, 5 menit pada saat mau sampai ya, Danar ini baru menyadari sesuatu. Kalian tahu nggak sesuatu itu apa? Dia merasa motor dia itu ringan. Dia kayak nggak merasa ada penumpang di belakang. Jadi kayak dia merasa sendirian. Dia nggak merasa ada bebannya. Dan ketika dia mencoba melihat ke arah spion, masih ada. Dinanya masih ada di situ. Masih dengan posisi yang sama. Di situ Danar merinding, ceh. Merinding bulu kuduk dia, ceh. Merinding banget katanya. Kok bisa gitu loh, maksudnya kok beban yang tadinya dia rasa, tapi ini lama-kelamaan bobotnya kayak hilang gitu, ceh. Di situ Danar, aduh, perasaannya udah gak karuan, ceh. Udah merinding, udah bener-bener keringetan. Hampir seluruh badan tuh keringetan, keringet dingin, mungkin muka ada pucet juga gitu kan. Tapi dia tetap melanjutkan perjalanannya. Ya udah, akhirnya Danar pun bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nah ternyata ketika dilihat-lihat ya, rumahnya Dina ini itu masuk ke dalam kayak sebuah gang kecil gitu yang daerahnya sepi, dan rumahnya itu jarang-jarang gitu, cah. Jadi kayak rumahnya berjarak gitu satu sama lain. Ini ada rumah, nanti sini nggak ada, sini ada, sana nggak ada, sana ada gitu. Jadi memang jaraknya tuh jauh-jauh gitu. Tapi ya udah, akhirnya tetap sampai kan di tujuan. Ya udah, terus pas sudah sampai, Danar bilang kan, "Mbak, sudah sampai," kata dia. Karena dia merasa penumpangnya nggak turun-turun gitu kan. Nah Danar bilang, "Mbak, udah sampai," nah gitu. Dan nggak ada jawaban. Ketika Danar nengok ke belakang nih, ngecek set, ternyata kalian tahu nggak, di belakang itu udah kosong. Salahnya dia nggak ngecek spion dulu. Jadi ketika dia ngomong gitu nggak ada jawaban, Danar langsung nengok ke belakang, nggak pakai ngeliat spion. Danar ngelihat yang belakangnya nggak ada orang, ya dia kaget, ceh. Refleks lah dia loncat gitu kan, turun dari motor. Terus dia ngelihat kanan kiri, celingak. Loh, kok sepi, gak ada orang lah, kemana sih Dina tadi? Ya, bingung lah kan si Danar, kok nggak ada gitu lah, kemana? Masa iya ketinggalan gitu kan di jalan? Panik lah, ceh. Danar udah ngeliat itu, panik dia. Waduh, dia pikirannya udah agak karuan, udah kayak, wah apa nih gitu, apa nih, waduh. Danar di situ masih diem, mematung, mencerna tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dia masih bengong di situ. Nah, ketika Danar ini masih mencoba untuk mencerna tentang sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu, tiba-tiba dari arah dalam rumah tersebut itu keluarlah seorang pria umurnya sekitar 30 tahunan, dan kita sebut aja namanya Anang. Anang ini ngelihat Danar itu bingung, ceh. Bingung itu kayak, ngapain jam segini ada ojol yang lagi bengong di depan rumah gitu, sedangkan kan dia nggak merasa mesen ojol atau apapun itu gitu kan. Kenapa tiba-tiba ada driver ojek online yang lagi di depan rumah dia gitu kan, lagi berdiri gitu kan, ngasinggung-nganggung gitu kan. Nah akhirnya akhirnya Anang pun nanya lah ke Danar gitu kan, kayak, "Mas, ada apa ya?" gitu kan. Danar tuh kaget kan, karena tiba-tiba dia denger ada yang manggil dia gitu kan. Nah pas dia nengok gitu, terus ditanya kayak gitu, Danar tuh masih kayak nggak bisa jawab gitu loh, cek. Kayak ini mas, itu jadi kayak masih gitu kan. Terus karena si Anang ini mencoba untuk kayak, "Mas, coba tenang, coba mas tarik napas, buang napas, oke, udah tenang,
Yaudah, coba emasnya jawab pertanyaan saya. Emasnya ngapain di sini jam segini? Danar, ceritalah, ya kan? Dia ngomong lah ke Anang gitu kan. Terus emasnya, si Anangnya nanya gitu kan, atas nama siapa mas penumpangnya? Atas nama Dina mas, kata si Anang kan. Anang kata Danar, ketuker nih. Anang tuh kayak agak kaget gitu kayak Dina gitu kan. Iya ini mas. Nah ditunjukin lah sama si Danar kan. Iya mas, ini nih, ini atas nama Dina, ini titik jemputnya di sini, terus nganternya ke alamat ini. Ini bener kan mas, alamatnya ini kan sesuai titik kan, ini kalau saya ikutin dari mapsnya di sini, tapi bener kan mas ini alamatnya gitu kan. Terus si Anang ini dia bilang iya bener alamatnya di rumah ini, katanya gitu. Nah iya mas, tadi saya ngantor penumpang, bener mas, perempuan gini pokoknya dia cerita lah panjang lebar gitu kan. Nah Anang yang mendengar pernyataan si Danar, dia nanya gini, mas, perempuannya pakai jaket abu-abu ya? Iya bener kata Danar. Iya jaket abu-abu, bener mas, bener. Terus Anang ngomongin lagi, pakai jaket abu-abu, celana hitam, rambutnya panjang ya mas. Nah iya bener kata Danar. Iya itu ciri-cirinya, bener mas, bener, itu tadi penumpang yang saya anter. Di sini ekspresinya Anang ini udah nggak enak cuy, kayak orang yang kayak orang heran, gimana sih, kayak orangnya aneh, bingung, kayak heran gitu, kayak hah gitu loh. Nah terus Danar yang melihat ekspresi Anang bingung, dia tuh udah merasa kayak kenapa nih mas ini gitu loh, kenapa nih kok ekspresi dia kayak begini nih gitu kan. Udah perasaannya Danar ini udah nggak enak nih, apa ada sesuatu kah gitu loh. Si Anang bilang gini ke si Danar kan, mas tunggu di sini sebentar ya, katanya gitu, saya ke dalam dulu ngambil HP, katanya gitu kan. Nah masuklah si Anang gitu kan, masuk ke rumah, terus dia keluar sambil megang handphone. Anang nunjukin sebuah foto ke Danar, dan pada saat si Danar lihat, mukanya Dina. Nah iya mas, bener, ini mukanya ini mirip gitu, walaupun tadi memang dia sepanjang jalan agak nunduk sih, cuman mukanya masih tetap kelihatan. Tapi ya bener kok ini, karena Danar tuh juga ngelihatnya nggak cuma mukanya, tapi dari rambutnya juga sama, dari ukuran tinggi badannya sama, karena memang fotonya kan full body, dari ukuran tinggi badannya sama, bentuk badannya pun sama gitu. Makanya Danar yakin, iya mas bener, ini yang ini. Di sini yang bikin speechless coy. Anang bilang Dina itu adik saya mas. Adik saya ini, aku merinding lagi. Adik saya ini sudah meninggal mas 3 tahun lalu karena kecelakaan. Di situ Danar speechless sambil ngeliat foto itu, dia speechless, bener-bener dia kaget. Bener-bener dia cuman ngeliatin foto anak itu, dia kaget gitu loh. Dia shock, dan dia di situ bener-bener nggak nyangka bahwa orang yang dia bawa, orang yang dia bonceng 30 menit ke belakang tadi, yang dia pikir itu orang, ternyata tuh bukan orang, dan orang itu udah nggak ada. Dan ya di situ akhirnya dan akhirnya di situ Anang tuh sedikit cerita lah ya tentang kilas balik adiknya dulu seperti apa, dan adiknya itu siapa dan segala macem. Dan plot twistnya adalah ternyata dulu adiknya itu kerja di minimarket tempat si Danar jemput dia tadi. Dulu memang dia kerja di situ, Dulu dia kerja di situ. Plot twist nggak? Nyangka nggak kalian? Nggak nyangka kan? Aku pas baca ceritanya, jujur aku juga kayak speechless ya.
Dan ya udah, setelah Anang sudah cerita segala macam gitu, karena Anang gak enak kan sama Danar gitu kan, karena Danar kan udah dari titik lokasi jemput jauh banget jaraknya kan, udah habis bensin berapa, akhirnya sama si Anang ongkosnya diganti gitu. Kata si Danar, udah nggak usah mas, gak apa-apa, karena Danar kan gak enak juga kan dengan kondisi kayak gitu. Udah nggak apa-apa mas, saya ikhlas kok, nggak apa-apa ya, mungkin ini nggak sengaja atau gimana gitu kan. Tapi Anang lebih nggak enak lagi gitu kan, karena kan kesannya kayak ngerepotin Danar gitu kan. Udah nggak apa-apa mas, tolong diterima, tolong banget, saya minta maaf ya atas nama adik saya minta maaf karena udah ngerepotin masnya gini. Di situ Danar merinding cuy. Ya udah, akhirnya sama Anang diambil uang dari dalam kamar, dari dalam rumah maksudnya, ya pasti dari kamar kan, ngambil dompet, diambil uangnya dari dalam rumah gitu kan, terus dia gantilah ongkosnya gitu. Dilebihin malah sama si Anang, karena Anang nggak enak kan. Jadi ya udah, setelah ongkos sudah diganti, terus Anang juga sudah minta maaf dan lain-lain sebagainya, Danar pun pulang lah gitu kan. Dia bener-bener kayak udah nggak ada tenaga lagi buat narik penumpang lagi, buat nganter lagi apa, nggak ada. Dia bener-bener kayak, oke ini cukup, terakhir aku nganter penumpang malam ini, lanjut besok lagi, aku udah nggak kuat. Oke cuy, itu dia tadi adalah cerita dari pengalamannya Danar, seorang ojek online pada saat mengantar penumpang tengah malam. Kesimpulannya adalah, siapapun kalian di luar sana, termasuk aku ya, siapapun kita lah gitu ya, harus lebih waspada dan harus lebih cross check apakah ini orang atau bukan. Kalau kita ketemu seseorang yang kita kenal gitu ya, yang kita tahu atau kita nggak tahu, kita harus selektif. Nggak tahu lah. Oke cuy, itu dia tadi adalah cerita dari pengalamannya Danar, seorang supir ojek online pada saat sedang mengantar penumpang tengah malam. Yaudah cuy, segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-video aku. Dan jangan lupa untuk juga share juga kancing-kancing kalian supaya mereka tahu ada channel aku di bumi ini. Kalau kalian misalkan ada request atau apa yang pengen aku bahas di video selanjutnya, boleh komen aja di bawah, akan aku baca. Oke, yaudah cuy, kita ketemu lagi di next video, oke? Bye-bye. Nah, ketika di jam 1 malam itu, aku pengen itu, tapi kok gue udah lapar lagi sih? Please lah, tadi gue makan nambah loh. Ya kali gue lapar lagi. Crazy.